warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pembimbing, dosen pembimbing, peneliti, serta para mahasiswa yang memprogram MBKM penelitian di semester Gasal tahun 2024-2025. Nah, untuk dasar pelaksanaan, seperti yang kita tahu ada beberapa dasar hukum pelaksanaan MBKM riset, termasuk peraturan rektor tentang MBKM di lingkungan Universitas Trunojoyo. Sehingga dari sini di tahun 2024 melahirkan panduan kegiatan MBKM penelitian edisi 3 untuk tahun 2024. Nah, ini yang akan menjadi pedoman kita bersama dalam pelaksanaan MBKM penelitian di tahun 2024. Tujuan utama dari MBKM penelitian ini antara lain yang pertama meningkatkan kompetensi mahasiswa di UTM ya dalam bidang penelitian, meningkatkan mutu kualitas penelitian mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa dapat mendapatkan kompetensi terutama bidang penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti baik di internal UTM maupun di luar UTM. Yang keempat, meningkatkan ekosistem dan kualitas penelitian di laboratorium dan lembaga penelitian di Indonesia dengan sumber daya peneliti dan regenerasi penelitian sejak dini. Dan yang terakhir, menghasilkan output penelitian mahasiswa berupa publikasi ilmiah, HKI, ataupun tugas akhir lain, seperti skripsi atau bentuk tugas akhir lainnya. Capaian pembelajaran untuk MBKM penelitian yang pertama diharapkan nanti mahasiswa mampu menyusun perencanaan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan secara sistematis. Yang kedua, mampu melakukan penelitian dengan bertanggung jawab sesuai dengan metodologi penelitian yang relevan sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni. Yang ketiga, mampu menyelesaikan penelitian sesuai dengan rancangan penelitian secara disiplin. Dan yang keempat, mampu menyusun hasil penelitian ditulis secara ilmiah dan menaati norma akademik. Dan yang kelima, mampu menyajikan hasil penelitian dengan baik dalam bentuk tertulis, visual, audiovisual, dan presentasi dan presentasi atau penyajian secara verbal. Posisi LPPM dalam MBKM Research, di sini LPPM menjadi koordinator MBKM penelitian di Universitas Trunojoyo, sekaligus penyedia peneliti. Jadi mahasiswa ini memiliki peneliti, dibimbing oleh peneliti yang sekaligus merupakan dosen di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura yang dikelola oleh LPPM. Nah, selain itu nanti penelitian lain seperti dari BRIN maupun lembaga riset lain itu juga kami data untuk keperluan proses ya, penjaminan mutu proses pelaksanaan MBKM penelitian. Kemudian LPPM bersama Prodi melakukan pembimbingan, monitoring, evaluasi, serta penilaian. Nah, sehingga menghasilkan hasil evaluasi dalam bentuk nilai MBKM. Yang selanjutnya akan dikonversi oleh program studi menjadi mata kuliah yang relevan sesuai dengan kurikulum program studi masing-masing. Tahapan MBKM penelitian meliputi pengusulan, kemudian tahap seleksi, kemudian penetapan, kemudian pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta penilaian. Adapun alur pelaksanaan MBKM Research secara umum seperti ini, di kita ini sekarang sudah sampai pada validasi ya, validasi. Jadi
mahasiswa yang sudah mengisi form registrasi itu berarti sudah melakukan registrasi ulang ya atau daftar ulang. Yang selanjutnya akan kita validasi. Jika sudah validasi oke, maka nanti mahasiswa dapat melakukan pembimbingan dengan peneliti pembimbing. Setelah itu ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan, kemudian penilaian, kemudian setelah itu nilai dikirim dari LPPM ke fakultas, dari fakultas dikirim ke prodi untuk dilakukan konversi. Yang selanjutnya akan diinput ke SIMBKM atau konversinya jika sudah selesai dari siakat bisa dari SIMBKM bisa diteruskan ke siakat untuk diunggah ke PDDikti dan selesai. Ya. Adapun luaran MBKM penelitian, yang pertama proposal atau rancangan penelitian. Kemudian yang kedua, laporan kemajuan kegiatan MBKM penelitian. Yang ketiga, laporan akhir MBKM penelitian. Yang keempat, logbook kegiatan penelitian. Yang kelima, penyajian dalam bentuk visual, yaitu poster. Kemudian yang keenam, kemampuan ini ya, menyusun artikel ilmiah, di draft artikel ilmiah. Ini untuk luaran MBKM 1 semester ya. Adapun nanti yang dikonversi menjadi tugas akhir, maka itu dampak lain ya, dampak lain dari luaran lain selain yang diwajibkan oleh LPPM. Ya, standarnya ini yang dari kami ya. Kemudian jadwal kegiatan yang pertama sosialisasi dilakukan antara 24 sampai 31 dan hari ini alhamdulillah sesuai jadwal. Kemudian yang keempat pembimbing melakukan pengarahan. Nanti saudara dapat melakukan bimbingan tentang topik, rancangan serta mengumpulkan metode-metode ya itu di 2 minggu 31 sampai 15 September. Setelah itu mahasiswa menyusun proposal penelitian. Proposal itu berisi rancangan penelitian. Ini hingga tadi sama ya, berbarengan dengan nomor 4. Setelah itu, nah ini angkanya agak ini ya. Nomor 6, melaksanakan MBKM penelitian mulai 28 Agustus sampai 5 Desember. Monef kemajuan, monef pertama pengumpulan berkas akan dilaksanakan antara 9 sampai 15 Oktober. Ini ya, jadi dipersiapkan, progres-progresnya dicatat, logbooknya disiapkan, kemudian luaran-luarannya juga dicicil ya ketika melaksanakan kegiatan penelitian. Jangan di ini ya, disiapkan mendadak di tanggal ini, takut nggak selesai ya. Kemudian laporan kemajuan 15 Oktober, kemudian monef kedua 20 sampai 26 November, kemudian penyelesaian riset ini 26 sampai 5 Desember ini penyelesaiannya. Setelah itu pengumpulan berkas, semua berkas ya, luaran, laporan, poster dan sebagainya itu 8 Desember. 8 Desember nanti sudah selesai kompilasi nilai mulai dari 12 sampai 15, kemudian pengiriman nilai ke fakultas sekitar 18 Desember. Itu jadwal pelaksanaan kegiatan MBKM penelitian semester basal tahun 2024-2025. Adapun komponen penilaian yang kami bebankan ya pada MBKM penelitian ini yang pertama sikap. Sikap ini memiliki nilai 5%. Seperti kemampuan komunikasi, ya, sopanan, dan lain sebagainya itu kami serahkan ke dosen pembimbing yang lebih paham tentang sikap mahasiswa selama proses pelaksanaan. Kemudian perencanaan penelitian dan pelaksanaan, perencanaan 10% dan pelaksanaan 25%. Ini juga diisi oleh dosen pembimbing. Kemudian laporan, presentasi hasil, serta luaran, ini memiliki bobot 60%. Ini antara dosen pembimbing dan reviewer yang ada di LPPM.
Jadi nanti 50-50 dari penilaian dosen pembimbing dan penilaian reviewer yang ditunjuk oleh LPPM untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian teman-teman mahasiswa ya. Kemudian tambahan untuk kebutuhan persuratan selama kegiatan penelitian, saudara dapat langsung ke LPPM Barat ya, menghubungi Pak Priyanto atau Pak Diang atau Bu Atika ya yang ada di LPPM Barat untuk memohon ya diterbitkan surat. Nah, alangkah baiknya saudara sudah merancang dulu keperluan suratnya itu apa, kemana ya, berapa hari, yang dituju siapa ya, itu harus disiapkan dulu draftnya supaya ditanya petugasnya nggak baru mikir di situ ya, nanti kelamaan saudara nunggu. Ya, kemudian proposal dan laporan penelitian serta berkas lain ini di cover ya di halaman depannya di cover disamakan sesuai dengan ketentuan tugas akhir masing-masing fakultas. Jadi covernya ngikuti cover fakultas ya. Kalau pertanian misalnya hijau, pendidikan ungu ya. Kemudian hukum merah ya. Ini nanti di halaman pertamanya seperti itu. Kemudian untuk template, sistematika, dan rubrik penilaian itu sudah tersedia di buku panduan MBKM Penelitian edisi 3 yang dapat di-download di Simplemas Teknologi ACID atau nanti kita share kembali di grup Telegram ya. Di sana insya Allah sudah lengkap termasuk template poster, template laporan kemajuan, laporan akhir dan logbook. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo kita lanjut ke sesi diskusi. Oke, baik. Saya persilahkan Bapak Ibu para mahasiswa yang ingin bertanya atau menyampaikan hal yang belum jelas. Ya. Dipersilahkan. Jelas? Halo? Izin bertanya, Pak. Oke, Mbak Rana. Silahkan. Bapak untuk di panduan yang warna hitam tadi itu, Ya. setelah saya lihat itu untuk template proposalnya tidak ada, tapi yang di buku panduan yang warna putih itu ada, tapi itu sepertinya untuk dosen Bapak. Yang untuk mahasiswa itu template-nya seperti apa, Bapak? Di yang hitam nggak ada. Bentar, masuk kehapus ya. Buku panduan. Oh, ya Bapak. Sebentar ya, saya cek panduan MBKM isi 3. Di lampiran sepertinya Mbak. Sebentar ya, saya pastikan dulu. Takut ke Sudah ketemu Bapak? ada. Terima kasih, Pak. Ya, Iya. Oke, di lampiran ya, ada proposal, ada laporan kemajuan, ada laporan akhir. Oke. Oke, kalau sudah ketemu, terima kasih Mbak Rana. Oke, selanjutnya, Izin bertanya, Pak. ya Bertanya. Mbak Yulita. Baik, Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Yulita Wulandari dari PGSD. Oke. Izin bertanya, Bapak, mengenai BKN riset ini, kan kebetulan saya sama dosen saya itu di daerah Pamekasan. Nah, kalau misalnya mahasiswanya ngambil data di daerah Bangkalan, itu apakah diperbolehkan, Bapak? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yulita. Mbak Yulita pada prinsipnya dan teman-teman yang lain ya, pada prinsipnya MBKM penelitian ini adalah proses mahasiswa untuk magang penelitian.
yang dibimbing lebih intensif ya dibandingkan dengan teman-teman yang hanya mengambil skripsi dan apa adanya gitu ya, sebentar misalnya 6 SKS. Nah, di MBKM penelitian ini pada dasarnya dosen akan memberikan pembimbingan cara penelitian, metode dan sebagainya itu ya. Nah, untuk lokus ini justru malah tidak boleh sama dengan penelitian dosennya ya. Jadi untuk termasuk nanti kan rencananya umumnya kegiatan MBKM riset ini kan datanya digunakan untuk tugas akhir ya, baik skripsi ataupun bentuk lain, jurnal atau lainnya, maka justru lebih disarankan berbeda fokusnya. Untuk lokasi yang peneliti atau dosen pembimbing atau peneliti pembimbing punyai dan mahasiswa itu diminta mengerjakan itu adalah proses pelaksanaan magang saudara. Adapun pengambilan data untuk tugas akhir pribadi saudara itu sebaiknya memang berbeda dengan proposal induk yang ada. Itu ya. Oke, Mbak, Bapak. ya, Terima kasih. ya Mbak Yulita. Supaya tidak double klaim ya, nanti plagiasi ininya. Ya. Entah duluan mana yang publish ya. Itu yang tidak kami harapkan. Sehingga Mbak Yulita bagus kalau mau mendiversifikasi lokus penelitiannya di area atau responden yang lain. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Yulita. Oke, selanjutnya dipersilahkan. Izin bertanya, Bapak. Oke, silakan Mbak Junior. Baik, Bapak. Sebelumnya, perkenalkan saya Yuniar Triarji Darmanika dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya izin bertanya. Di sini saya kan penelitian BIMA. Nah, apakah penelitian BIMA dengan LPPM ini sama begitu, Bapak? Soalnya teman-teman saya itu ada yang disuruh untuk membuat proposal dan juga ada yang tidak seperti itu. Jadi saya sedikit bingung. Oke, baik. Terima kasih Mbak Junior dari Bahasa ya. Nah, ini untuk BIMA, prinsipnya kita mendata semua MBKM penelitian yang ada di Universitas Trunojoyo. Karena data MBKM penelitian ini kampus itu mintanya di kita ya. Sehingga LPPM mengkoordinir semua kegiatan pelaksanaan MBKM penelitian baik internal, BIMA, BRIN ataupun lembaga penelitian lain yang ada yang menjadi mitra dari prodi teman-teman. Kemudian untuk pelaksanaan ini ya, karena Mbak Junior semester berapa? Saya semester 7, Bapak. Semester 7. Rencananya mau digunakan tugas akhir enggak? Sepertinya berbeda lagi, Bapak. Beda. Oke, jadi pada prinsipnya magang penelitian ini tadi tujuannya ya meningkatkan kompetensi riset, kemudian menyiapkan generasi ya penelitian supaya lebih kompeten ya. Nah, di dalam BIMA itu memang tidak wajib tulisannya tidak wajib 20 SKS. Tetapi di dalam kita ya kemarin kita sudah merapatkan dengan bidang 1 ya Pak Farek 1. Di LPPM ini kita tetapkan bobotnya 20 SKS dengan aktivitas. Nah, aktivitas-aktivitasnya itu ada di buku panduan ya yang lebih jelas. Mulai dari pembimbingan, penyusunan rancangan riset, pelaksanaan riset, kemudian presentasi, komunikasi, penyusunan laporan, artikel, dan seterusnya. Itu bobotnya setara 20 SKS. Nah, untuk membuat proposal atau tidak, kompetensi utama salah satu peneliti adalah mampu merancang penelitian. Jika nanti
dikonversi dari MBKM penelitian, maka harus mengikuti tadi luarannya tadi. Luaran yang sudah saya sampaikan ya. Jadi ya wajib semua MBKM riset wajib membuat rancangan atau proposal penelitian. Itu Mbak. Ya. Baik, Bapak. Terima Oke, kasih. terima kasih sama-sama Mbak Yunia. Oke, selanjutnya kita buka sampai jam 2 ya maksimal. Pak, mohon maaf izin bertanya. Oke Mbak. Asma Sebelumnya Konita. perkenalkan nama saya Asma Konita dari Prodi Sasing. Hmm. Saya mau tanya, jadi untuk kemarin itu saya coba konsultasi sama dosen pembimbing saya dan alhamdulillah disarankan untuk membuat riset atau untuk keluaran mahasiswa ini yang setidaknya beririsan gitu, Pak. Ya. Baik dari sumber datanya, maksudnya dalam artian data pokoknya atau dari segi teorinya. Dan itu benar nggih, Pak? Maksudnya tidak apa-apa nggih, Pak? Nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa. Jadi memang supaya efisien dalam pelaksanaan riset dan dimiliki ya kompetensinya itu disesuai dengan peneliti yang diikuti, maka biasanya itu beririsan atau berdampingan ya, bisa juga berdampingan. Seperti misalnya kalau saya di hama penyakit ya, hanya beda di target sasaran saja gitu, itu juga boleh. Artinya mulai dari penyiapan formula sampai apa istilahnya ya, sampai penyiapan bahan ya, ini semua sama nih, mirip-mirip sama. Kemudian aplikasinya yang berbeda, itu boleh. Atau dalam penyiapan preparasinya berbeda nih antara penelitian saya dengan pembimbing ya, sebagai pembimbing dengan mahasiswa sebagai yang magang gitu ya. Itu juga boleh, meskipun nanti targetnya sama. Boleh seperti itu, Mbak. Itu Baik, terima kasih, Bapak. biasanya memang pembimbing supaya bisa ini ya, mengcover pembimbingan lebih lebih komprehensif biasanya. Jadi penelitian kadang kalau dikerjakan saya peneliti sendiri, itu banyak hal yang belum terungkap sehingga mahasiswa ini mengambil dari sisi sebelahnya yang beririsan yang lain. Nah, itu boleh. Bahkan kita sarankan seperti itu di kami kepada para dosen peneliti. Oke, terima kasih Mbak Makonita. Oke, next. Bapak izin bertanya lagi. Silahkan. Baik Bapak, izin bertanya mengenai ini Pak. Kan tadi kan ada G-form untuk mengisi registrasi ulang penelitian Pak ya. Ya. Nah, terus di dalam G-form itu terdapat mengupload KRS yang ada di CMBKM. Ya. Nah, tapi untuk mahasiswa PGSD ini Pak di CMBKM-nya tersendiri itu masih belum ada datanya gitu loh Pak. Jadi kita untuk mengisi G-form registrasi ulangnya itu enggak bisa Pak karena terhalang di CMBKM-nya itu. Nah, itu bagaimana nih Pak? Apa kita harus nunggu lagi? Oke, di waktu KRS kemarin nggak dibuka, Mbak. Saya ini tanya dulu ya kondisinya. Untuk di KRS Akad itu sudah bisa Pak. Cuma yang di CMBKM itu nggak bisa gitu loh Pak. Datanya muncul tuh di lowongannya itu nggak ada sama sekali. Oke, berarti itu tidak diinput ya, di fakultas tidak membuka lowongan. Jadi sebenarnya kalau di fakultas lain itu sudah admin itu menginput semua MBKM 8 atau sekarang 9 ya, 9 jenis MBKM, kemudian ditambah MBKM yang khusus seperti magang industri
itu juga diinput di admin. Kira-kira kapan dibuka, Mbak? Kalau di itu. Nah, untuk itu kita juga masih menunggu informasi, Bapak. Nah, kalau inputnya di Siakat, ini nggak bisa diklaim ke MBKM. Soalnya data MBKM itu ditarik dari SI MBKM. Dari FIP ya, nanti saya diskusikan juga. Saya diskusikan juga dengan Ketua LPPM, mungkin nanti bisa berdiskusi dengan dekan ya untuk membuka itu. Eman kalau anak-anak sudah ini tidak terlaporkan ya, terlaporkan sebagai MBKM. Oke, berarti tidak ditawarkan ya Mbak ya di fakultasnya. Berarti itu yang input itu dari fakultas sendiri, tak, Pak? Lowongan dibuka oleh admin fakultas, admin Oh, SIMBKM oleh fakultas ya. belum notifikasi. Ya, berarti ini saya menunggu dari itu ya, Ya, fakultas. ya. Tunggu saja dulu. Eh, nanti setelah SIMBKM-nya aktif, tapi ngisi di Siakat Mbaknya. Iya, ngisi di Siakat juga, Pak. Oke. Ya, nanti ini sepertinya berbeda-beda ya. Kalau di pertanian itu, kalau yang ber-MBKM ngisinya hanya di SIMBKM. Sedangkan Siakatnya tidak mengisi apa-apa. Karena nanti langsung disinkronisasi. Jadi nggak tahu ya di ini lain. Nah, ini saya note ya sebagai gambaran ya, gambaran situasi yang dialami teman-teman ya, berbeda-beda seperti itu. Ya, sementara ditunggu SIMBKM-nya. Boleh ditanyakan untuk program MBKM Riset itu harus berapa ini? Memprogram di SIMBKM gitu ya. Sampaikan ke Kaprodi untuk membuka lowongan pada SIMBKM. Mengaktifkan, biasanya sudah ada, tinggal mengaktifkan saja. Baik, Bapak. Terima Oke, kasih. oke, sama-sama Mbak Belita. Oke, next ini ada yang raise hand ya. Mbak Adisya dan Mbak Ertina. Masih bergabung Mbak Adisya? Iya Bapak. Oke. Sebelumnya saya izin bertanya mengenai luaran dari MBKM Riset ini sendiri. Dari luaran di situ kan nanti bakal ada seminar ya Bapak. Dari seminar itu apakah hanya seminar saja atau dengan jurnal atau keduanya seperti itu Bapak? Baik. Terima kasih Mbak Adisya pertanyaannya. Untuk standar ini ya, pelaksanaan MBKM yang kami kelola ya. Ini penilaian dari kami ya. Yang pertama itu usulan penelitian atau proposal penelitian, laporan kemajuan, laporan akhir, logbook, laporan akhir dan presentasinya ya, seminarnya ya. Kemudian logbook, poster, dan draft artikel ilmiah. Draft artikel ilmiah. Ini standar untuk memperoleh nilai yang ada di LPPM ya, yang dilakukan oleh panitia LPPM. Nah, selanjutnya terkadang di prodi itu untuk dikonversi ke skripsi atau tugas akhir biasanya dalam bentuk jurnal yang sudah accepted atau publish. Itu ya biasanya. Maka itu adalah ketentuan tambahan untuk para mahasiswa yang ingin konversi ke tugas akhir atau skripsi. Jadi kewajiban saudara, para mahasiswa yang memprogram MBKM Riset yang ikut di internal LPPM ya, UTM, ini 6 ini. 6 ini saja ya. Yang lain-lain seperti menjadi presenter di pertemuan nasional ataupun internasional itu tambahan, ya, tambahan, luaran tambahan. Gitu ya Mbak. Jadi tambahannya nanti kalau diubah ke tugas akhir dalam bentuk
artikel, maka ya harus publish kan di Sinta, minimal Sinta 3 ya kalau nggak salah standar UTM ya. Begitu Mbak. Jadi untuk luaran MBKM riset ini sendiri hanya 6 poin itu saja ya, Oke, Bapak? betul. Betul, Ya, Mbak. ya, Bapak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan tadi Mbak Ervina ya yang dibuat. Bapak izin bertanya, Iya. di presensi yang di-share di room chat itu kan ada keterangan lokasi. Kalau misalkan kami menggunakan data sekunder itu bagaimana ya Pak? Nggak apa-apa, Mbak. Artinya semua kan ada metode ilmiahnya, ya. Jadi penelitian apapun, pendekatan ilmiah ini diterapkan. Maka dalam MBKM penelitian, ini mahasiswa diajari oleh para dosen untuk mengambil baik metodenya itu primer ya, metode eksperimental, survei, ataupun data sekunder, pengolahan data sekunder. Itu kan boleh ya dalam penelitian ya. Jadi ketentuannya masih ketentuan. Gitu ya Mbak Erwinda. Nggih Pak, maksud saya yang Nggih. isi presensinya Pak, kan di presensinya ada keterangan lokasi atau desa. Jadi kalau misalkan kami menggunakan data sekunder, kami ngisinya Oh, bagaimana ya Pak? di presensi. Ya, Oh, sebentar. Sepertinya itu untuk yang MBKM membangun desa ya. Sebentar ya saya. Mas Afis tolong dihapus aja yang lokasi. Atau diisi opsional aja. Oke. Kalau seperti itu, misalnya di lab ya di lab ya. Misalnya pelaksanaan penelitiannya di lab, ya silahkan diisi di laboratorium apa gitu aja. Kalau di kota luar kota baru diisi kotanya ya, atau di departemen apa atau di dinas apa mungkin. Ya nggak apa-apa Mbak, diisi saja. Kalau sudah terlanjur ngeklik ya diisi sesuai dengan lokasi penelitian. Sepertinya dari kopian dari tadi pagi MBKM membangun desa. Oke, saya baca dulu ya dari yang ada di komen. Jika sudah mengisi link daftar ulang tapi ingin revisi KRS bagaimana? Unggah lagi ya, unggah lagi dengan KRS SIMBKM ya. Unggah lagi yang baru. Kemungkinan karena di lock satu email, satu akun satu kali, maka gunakan email yang lain. Kemudian untuk KRS ada di SIMBKM. Jadi semua di SIMBKM. Kalau sistem di fakultasnya harus mengajukan, berarti silahkan dikomunikasikan dengan prodi ya untuk membuka SIMBKM dan menayangkan lowongan MBKM penelitian. Ya. Kalau di pertanian insya Allah sudah clear. Nggak tahu nanti di beberapa fakultas lain juga saya menerima laporan sudah clear. Kemudian dalam satu dosen dua mahasiswa. Apakah sama atau beda? Beda ya. Topik risetnya harus beda. Boleh beririsan tetapi berbeda. Masing-masing ya, karena nilainya nilai individu. Kemudian dari PPK Himala. Izin bertanya untuk penerbitan artikel ilmiah itu harus disinta berapa? Kalau standar untuk tugas akhir ya, itu Sinta 3, Mbak. Oke, sudah dijawab Mbak Arini. Kemudian bedanya proposal, laporan pengajuan dan laporan akhir. Ya, kalau proposal ya usulan ya, rancangan. Bahasanya juga
bahasa akan dilakukan dan seterusnya ya. Nah, ini balik ke metode ini ya, karya tulis ilmiah ini ya nanti. Kemudian ya izin bertanya, apakah konversi matkul itu dilakukan semua Pak di SIMBKM? Ya di SIMBKM itu menayangkan ya program MBKM ini fakultas paham lah ya. Yang penting teman-teman ber-KRS di SIMBKM. Itu saja kami memvalidasi dari situ bahwa oh ini sudah memprogram di SIMBKM, jadi valid diakui sebagai MBKM riset, MBKM penelitian. Oke, tadi sudah saya jawab. Apakah bisa menjadi tugas akhir? Ya, jika dijadikan pengganti skripsi ya harus upload ke jurnal ya. Sudah jelas ya. Jadi di LPPM hanya draftnya. Kemudian di PGSD belum ya. Silakan nanti di progres sama teman-teman ya bahwa harus ber-MBKM. Saat pemilihan dospem, nama dospem tidak muncul di scroll ya, ada ratusan nama dosen. Jika masih tidak ada, pilih yang paling bawah, nama belum tercantum. Setelah itu diketik di bawahnya. Di pertanyaan selanjutnya, namanya ya siapa, itu ya. Kemudian link daftar ulang ada di surat ini ya. Nanti saya share juga ke, nah itu di grup sudah di share. Untuk link daftar ulang tidak bisa diubah di bagian edit ya, karena merepotkan ya. Lebih baik saya mensortir paling akhir, submission paling akhir. Jadi mohon maaf tidak bisa edit. Diisi saja ya. Oke, itu live QA ya, live QA. Silakan ada lagi yang mau bertanya secara langsung. Yang di chat insya Allah sudah. Izin bertanya, Bapak. Oke, silakan Mbak Rana. Nah, Mbak Rana ya, Rana. Iya, Bapak. Oke. Bapak kan kalau yang di G-Form itu kan di judul awalnya, di bawah judul yang besarnya itu kan pendaftaran proposal, tapi di akhiran yang sebelum submit itu menyertakannya KRS. Apakah nguploadnya Oh KRS iya, aja? KRS ya. Saya edit dulu. Dulu proposal karena ternyata setelah kita evaluasi kan belum ketemu ya, ketemu dosen pembimbingnya, belum bimbingan, maka cukup KRS saja. Nanti saya edit. Setelah ini saya edit. Baik, Bapak. Terima kasih. KRS saja ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bapak. Oke, silakan. Mbak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dea dari Pendidikan IPA. Iya. Di sini Bapak, di CMBKM saya itu sudah disetujui, tapi belum ada ini cantum Bapak. Nah, sedangkan untuk formulir daftar ulang itu kan ada keterangan untuk unggah KRS nih Bapak. Oke. Nah, itu bagaimana Bapak? Oke, yang sudah disetujui itu Apakah aja. hanya Screenshot aja. apakah yang sudah disetujui tadi Ya. di screenshot Oke. dikirim di formulir di Bapak? Oke, betul. Baik JPEG Bapak, atau terima PDF kasih. bisa ya, JPEG atau PDF formatnya. Oke, Mbak. Jadi cukup Baik Bapak, screenshot terima saja. kasih. Terima kasih sama-sama Mbak Dia. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bapak. Ya, silahkan. Untuk pengisian logbook dari riset ini apakah juga diupload di SIMBKM? Terus untuk uploadnya itu apakah seminggu sekali seperti yang MBKM lainnya? Terus kalau misal di minggu itu kita tidak ada kegiatan, apakah tetap mengupload, Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Rofiatul. Format logbook ada di lampiran, bisa diisi sesuai dengan aktivitas Mbak dan Mas sekalian ya yang sudah memprogram MBKM. Untuk uploadnya monggo kapan saja sesuai dengan
tanggal kegiatan, ya. Apakah mau harian atau mingguan. Kemudian minggu apakah kerja ya, yang penting memenuhi 20 SKS ya, 20 SKS dikali 170 menit berarti berapa per minggu ya. Kurang lebih itu yang teman-teman kerjakan. Apakah minggu kadang masuk? Ya monggo kalau ada aktivitas riset ya silahkan. Kalau enggak boleh libur kok ya. Jadi kita enggak. Jadi kalau kita hitung itu maksimal hanya sampai Sabtu. Jika satu hari bekerja 8 jam, jam 8 sampai jam 4, itu hanya butuh 6 hari. 6 hari itu pun sudah hanya setengah ya Sabtunya. Itu. Jadi minggu kalau tidak ada agenda riset, tapi kalau ada pengamatan yang harus, misalnya saya di pertumbuhan bakteri gitu ya, dalam waktu 48 jam. Nah, ternyata 48 jamnya itu jatuh di hari Minggu pagi ya. Masuk ya nggak apa-apa, ditulis di logbook dan dilaporkan di logbook kegiatan. Artinya ini tidak terikat hari ya, tapi jam pekerjaan saudara. Itu berapa? Nanti harus sekitar 5.000 sekian jam ya per semester. 5.900 jam per semester. Tuh ya. Ditulis aja semua aktivitas. Kalau hari-hari ini mungkin masih penelusuran pustaka, penguatan konsep riset, kemudian baca-baca ya ditulis saja berapa jam pengayaan materi itu gitu. Nah, nanti setelah ditetapkan metode oke bersama pembimbing sudah oke, baru ya logbook yang pelaksanaan. Tapi sama formatnya, aktivitasnya saja yang berbeda. Tunggu ya, Mbak Robiatul, minggu nggak apa-apa diisikan. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Sama-sama ya. Oke, ada lagi. Satu lagi deh. Ini sudah. Saya Bapak ingin bertanya. Saya Bapak. Saya Bapak. Oke, Saya Bapak. ya mana-mana. Sebentar. Saya Pak, saya. Dita ya, Mbak Dita ya. Oke, silakan Mbak. Jadi gini Bapak, langsung saja nggih. Di luaran kegiatan penelitian ini kan ada proposal penelitian, ada laporan kemajuan dan laporan akhir, ada juga draft artikel. Nah, saya lihat template di pedoman itu kan ada judulnya kan Pak, masing-masing luaran itu. Nah, dari judul itu kita ambil sesuai dengan judul riset dosen kita, atau kita buat atau kita mencari judul lain Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Tadi sudah saya sampaikan Mbak, pertanyaannya sama dengan sebelumnya. Ini penelitiannya saudara ya. Jadi tidak sama dengan proposal induk atau penelitian dosen. Kalau beririsan boleh, berbeda boleh, yang penting disetujui oleh dosen pembimbing. Itu ya, tidak boleh sama dengan proposal induk, intinya itu. Dan boleh lain asal disetujui pembimbing. Itu ya Mbak Dita. Ayo boleh tadi yang mau bertanya singkat saja Mas Yohan, silahkan. Baik Bapak, izin bertanya berkaitan dengan proses memprogram di sistem informasi MBKM dan untuk daftar ulang kebetulan terakhir kan tenggatnya di tanggal 2. Nah, bagaimana kalau di SIMBKM-nya belum divalidasi terus kemudian kan untuk tenggatnya di tanggal 2 tersebut? Oke, jika belum divalidasi, nggak apa-apa diunggah dulu yang screenshot mengajukan ya, yang diajukan itu ya statusnya diajukan. Nggak apa-apa sampai Jumat. Nanti setelah itu kita akan daftar ulang siapa yang belum mengunggah ya. Nanti ada pendataan ulang, kita umumkan hasil yang sudah valid. Nah, yang belum dan nama-namanya tidak tersedia, silahkan registrasi ulang untuk pengumpulan bukti SIMBKM. Itu Mas ya. Nggak apa-apa ini yang statusnya diajukan. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Tadi ada satu lagi kayaknya yang mau bertanya.
Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian silakan dibaca dulu ya. Kita budayakan karena kita ini memilih sebagai peneliti, maka hal yang penting adalah membaca dengan seksama. Oleh karena itu saya mengharapkan Mas atau peserta MBKM ini membaca panduan terlebih dahulu. Jika tidak ada informasi yang terdapat pada buku panduan, boleh disampaikan pertanyaan di grup Telegram. Jangan japri, nanti kelewatan. Karena chat saya banyak ya, takutnya nggak kebalas, malah nanti bikin sakit hati teman-teman. Jadi taruh di grup, siapa tahu teman-teman yang lain merespon lebih cepat dengan pengetahuannya ya, sharing informasi. Dan bisa jadi juga pertanyaan saudara itu juga sesuatu yang ingin ditanyakan teman yang lainnya. Jadi sama-sama sharing. Itu ya, jadi komunikasi kita di grup Telegram ya untuk lebih responsif. Oke, demikian ya kita cukupkan sosialisasi MBKM penelitian semester gasal tahun 2024-2025 Universitas Trunojoyo. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.